Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Septiani dari Lokal 6B Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya mengenai gula merah aren. Di video ini berjudul tentang optimisasi dan peningkatan produktivitas usaha mikro gula merah melalui penerapan teknologi dan pemasaran digital. Studi kasus Simpang Poa Talang Rimbo Lama. Baik, yang pertama itu latar belakang. Usaha mikro gula merah adalah salah satu sektor ekonomi yang paling penting bagi masyarakat di daerah perdesaan. Usaha ini melibatkan proses produksi gula merah tradisional dari aren yang dilakukan secara manual dan menggunakan teknik yang sudah ada sejak lama. Pada saat masa perkembangan teknologi dan pemasaran digital telah memberikan peluang baru yang signifikan bagi usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akses ke pasar yang lebih luas. Ada beberapa kendala dalam mengoptimasi dan peningkatan produktivitas usaha mikro gula merah melalui penerapannya dalam teknologi dan pemasaran digital. Yang menjadi hambatan dalam kegiatan ini seperti kurangnya pengetahuan terhadap teknologi, dalam proses pembuatannya belum canggih, dan lahan pohon yang aren yang masih minim. Dapat beberapa teori dalam penelitian ini. Yang pertama, pengertian optimisasi. Optimisasi adalah cabang ilmu yang berfokus pada pengembangan metode dan algoritma untuk mencari solusi terbaik atau paling optimal dari masalah yang kompleks. Metode-metode optimisasi digunakan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, ilmu komputer, teknik industri, ekonomi, dan ilmu sosial. Teori kedua yaitu peningkatan produktivitas. Teori peningkatan produktivitas adalah kerangka konseptual yang menjelaskan berbagai faktor dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat produktivitas dalam suatu sistem, organisasi, atau individu. Teori ini berfokus pada identifikasi dan penerapan langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan efisiensi, output, dan nilai tambah dari penggunaan sumber daya yang ada. Indikator dari peningkatan produktivitas yang pertama, output per jam kerja, output per karyawan, produksi per unit waktu, rasio input-output, nilai tambah per jam kerja, kapasitas utilisasi, tingkat kesalahan atau cacat, terakhir pertumbuhan produktivitas. Yang terakhir, teori penerapan teknologi dan pemasaran digital. Teori penerapan teknologi dan pemasaran digital adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana teknologi informasi dan digital dapat diterapkan dalam konteks pemasaran dan bisnis. Teori ini mencakup pemahaman tentang konsep, prinsip, dan strategi yang terkait dengan penggunaan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang terakhir yaitu analisis dari semua pertanyaan yang telah diajukan. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran dan keinginan pelaku usaha gula merah di wilayah Curup untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan pemasaran digital guna meningkatkan hasil penjualan mereka. Mereka mengakui pentingnya pembelajaran dan mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam pemasaran digital untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Pola-pola residual kodrat yang ditunjukkan pada gambar merupakan hasil plotting residual kodrat dengan filtered value. Kondisi homoskedastisitas ditunjukkan oleh pada gambar, yakni nilai-nilai residual kodrat
pada posisi yang sama pada setiap tingkat filtered value, sedangkan gambar BIM hingga A menunjukkan pola-pola residual kuadrat yang bergerak secara kuadratik pada setiap tingkat filtered value. Kondisi inilah yang disebut heteroskedastisitas. Namun demikian, perlu dipahami bahwa penggunaan metode grafis hanyalah memberikan informasi awal mengenai kemungkinan keberadaan heteroskedastisitas. Untuk membuat keputusan yang valid, maka diperlukan metode perhitungan secara statistik yang mampu menampilkan hasil yang lebih akurat. Ini uji heteroskedastisitas itu untuk menguji apakah penelitian ini sudah valid atau belum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.